Bagaimana mungkin satu kesalahan teknis di malam hari bisa membuat sebuah kota lenyap dari peta dunia dan meninggalkan radiasi yang akan bertahan selama 20.000 tahun? Video ini akan mengupas tragedi Chernobyl secara mendalam. Bagi kamu yang penasaran bagaimana sistem ini bisa gagal, bagaimana sains bisa disalahgunakan, dan bagaimana manusia bisa tetap bertahan dalam situasi paling beracun yang pernah ada, video ini cocok untuk kamu. Sebelum tragedi itu terjadi, Chernobyl hanyalah nama kecil dari kota dekat hutan di wilayah Ukraina, bagian dari Uni Soviet kala itu. Tak banyak yang tahu kota ini, namun di tahun 1986, namanya meledak bukan secara metafora, tapi secara harfiah. Kota ini mendadak jadi terkenal bukan karena prestasi, tapi karena bencana nuklir terparah sepanjang sejarah umat manusia. Warga Pripyat, kota satelit dekat reaktor, hidup nyaman dan penuh harapan. Mereka adalah keluarga para insinyur, ilmuwan, dan pekerja PLTN Chernobyl. Kota ini punya taman bermain, sekolah, bioskop, bahkan roda raksasa yang disiapkan untuk perayaan May Day. Ironisnya, roda itu tak pernah berputar, karena hanya beberapa hari sebelum hari buruh itu segalanya berubah. Dan satu pertanyaan penting yaitu, mengapa seseorang yang menyelamatkan ribuan jiwa justru dijadikan musuh oleh negaranya sendiri? Pertanyaan ini kita akan jawab di akhir video nanti. Chernobyl menggunakan jenis reaktor yang disebut RBMK, yaitu singkatan dari reaktor Bolshoy Mosnosny Khnelny, susah juga ya disebut, atau dalam bahasa sederhana yaitu reaktor saluran daya besar. RBMK adalah produk dari era Soviet, dirancang untuk efisiensi, bukan untuk keamanan. Ia mampu menghasilkan energi dalam jumlah besar, namun menyimpan bom waktu dalam desainnya. Berbeda dengan reaktor di barat yang dirancang dengan sistem otomatis penghentian reaksi nuklir saat terjadi anomali, RBMK malah memiliki karakteristik yang berlawanan. Ia menggunakan grafit sebagai moderator dan air sebagai pendingin. Kombinasi ini menyebabkan RBMK memiliki koefisien reaktivitas positif, yaitu artinya jika air pendingin berkurang, reaktivitas justru meningkat. Bayangkan kamu punya mobil, biasanya kalau kamu injak rem, mobilnya berhenti. Tapi di sini remnya rusak dan malah bikin gas makin dalam. Itulah sifat RBMK. Dan yang lebih buruk yaitu tombol darurat AZ5 yang seharusnya menyelamatkan justru mempercepat kehancuran. Ini karena desain batang kendalinya yang ujungnya terbuat dari grafit, jadi ketika tombol AZ5 ditekan, justru meningkatkan reaktivitas sebelumnya akhirnya menurunkan, tapi sudah terlambat. Masalahnya bukan hanya desain, Soviet merahasiakan banyak cacat RBMK dari komunitas ilmiah internasional. Bahkan para teknisi dan operatornya tidak tahu semua resikonya, seperti memberi seseorang pistol tapi tidak bilang bahwa peletuknya sensitif dan pelurunya sudah ada di dalam. Pada tanggal 25 April 1986 pukul 1 dini hari, di saat sebagian besar dunia tertidur, beberapa orang di ruang kendali reaktor nomor 4 sedang menjalankan uji coba sistem keamanan. Tujuannya kelihatan sederhana, yaitu jika listrik mati, apakah turbin masih bisa memutar pompa pendingin cukup lama untuk mencegah bencana? Namun rencana ini sudah ditunda berulang kali. Karena tekanan waktu, uji coba akhirnya dilakukan oleh tim malam yang minim pengalaman. Tim senior sudah pulang, mereka yang tersisa dipaksa menjalankan prosedur rumit yang tidak mereka pahami sepenuhnya. Beberapa kesalahan dilakukan yaitu sistem pendingin dinonaktifkan, batas keamanan dilewati, dan tekanan terus meningkat. Tapi yang paling fatal adalah mereka tetap melanjutkan. Kemudian pada pukul 1:23 menit, operator menekan tombol AZ5, tombol penghenti darurat. Tapi bukan berhenti, justru terjadi lonjakan besar dalam reaktivitas. Hanya dalam hitungan detik, suhu melonjak tajam, batang kendali macet, dan tekanan tak terbendung. Ledakan pertama menghancurkan penutup reaktor seberat 2000 ton. Ledakan kedua beberapa detik kemudian memuntahkan api dan partikel radioaktif ke atmosfer. Langit malam pun berubah jadi merah keunguan, tapi penduduk Pripyat belum tahu. Anak-anak masih tidur, orang tua belum sadar bahwa kota mereka sudah tercemar radiasi yang mematikan.
Radiasi adalah pembunuh paling mematikan yang tak bisa kamu lihat tapi bisa kamu cium dan tak bisa kamu dengar. Tak ada sirine saat ia datang, tak ada luka yang bisa kamu lihat, tapi saat tubuhmu mulai muntah, demam, rambut rontok dan organ dalam rusak, satu persatu saat itulah kamu tahu kamu sudah terlambat. Di dalam ledakan itu, para petugas pemadam kebakaran datang seperti pahlawan. Tapi mereka tidak tahu bahwa api yang mereka lawan bukan api biasa. Mereka berdiri di atas grafit reaktor yang menyala seperti batu bara iblis, memancarkan sinar beta, gamma, dan neutron dalam kadar mematikan. Beberapa dari mereka merasakan logam aneh di mulut. Itu bukan sugesti, itu efek langsung radiasi ionisasi tinggi pada indera pengecap manusia. Beberapa mengalami luka bakar, tapi bukan dari api. Kulit mereka melepuh karena radiasi menembus sel tubuh dan menghancurkannya dari dalam. Para dokter yang menangani korban di rumah sakit Moskow pun tak terluput. Mereka mencatat gejala-gejala yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Satu persatu, sel darah putih korban menghilang. Imun mereka runtuh, organ mereka membusuk perlahan, bahkan ketika kulit mereka masih utuh. Satu fakta yang menegangkan yaitu 1 menit berdiri di atap reaktor setelah ledakan setara dengan menerima radiasi 6 juta kali lipat batas aman. Itu cukup untuk membunuh manusia dalam hitungan hari. Tapi para pekerja dan relawan yang dijuluki likuidator masih harus naik ke atas. Kadang tanpa pelindung memadai, hanya memakai jas timah seadanya dan lembaran timbal sebagai perisai dada. Dan sementara itu, di kota Pripyat, kehidupan masih berjalan normal. Anak-anak bersepeda di jalan yang tertutup debu Cesium-137. Para ibu menyuapi anak mereka bubur tanpa tahu yang mereka pakai sudah tercemar Strontium-90. Zat radioaktif ini tidak sekedar lewat. Ia menggantikan kalsium di tulang, menetap, dan memicu kanker bertahun-tahun kemudian. Setelah kejadian itu, puluhan ribu pekerja dikerahkan, yaitu militer, ilmuwan, teknisi, dan relawan. Mereka dijuluki likuidator, orang-orang yang membersihkan sisa kehancuran. Beberapa harus masuk atap reaktor selama 90 detik untuk membuang grafit radioaktif. Sebagian besar dari mereka tahu bahwa ini bisa membunuh mereka. Tapi di bawah sistem Soviet, penolakan bukan pilihan. Mereka memilih mati sebagai pahlawan. Dan korban sesungguhnya bukan hanya yang mati saat itu. Anak-anak lahir cacat, kanker meningkat drastis. Tapi hingga hari ini, data resmi jumlah korban masih simpang siur. WHO memperkirakan puluhan ribu, tapi Uni Soviet mengatakan hanya 31 orang. Nah, mungkin ini yang kalian tunggu, yang pertanyaan kita simpan di awal video tadi. Valery Legasov adalah ilmuwan utama yang mengungkap kelemahan reaktor RBMK. Ia berjuang menyampaikan kebenaran di hadapan dunia, bahkan melawan tekanan pemerintahnya sendiri. Namun, alih-alih dihargai, ia malah dikucilkan. Karyanya dihapus dari laporan resmi dan 2 tahun setelah tragedi peringatan Chernobyl, Legasov ditemukan gantung diri di apartemennya. Tapi sebelum meninggal, ia merekam semua kebenarannya di kaset. Kaset inilah yang kemudian bocor dan membuka mata dunia. Oke, mungkin segitu saja dulu. Chernobyl bukan hanya cerita bencana, tapi pelajaran yang mahal tentang kebenaran, tanggung jawab, dan keberanian. Dalam dunia yang penuh ketakutan dan kepalsuan, satu suara jujur bisa mengubah segalanya. Meski kadang suara itu harus dibayar dengan nyawa. Kebohongan mungkin bisa bertahan sementara, tapi radiasi dan kebenaran selalu menemukan jalannya. Mohon maaf jika ada informasi yang kurang tepat, kamu bisa bantu koreksi di kolom komentar. Dan jika kamu suka konten seperti ini, jangan lupa subscribe untuk terus mengikuti titik pembahasan di video selanjutnya. Terima kasih.